Ya, halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya, David Silaho. Dari ruang sidang DPRD hingga jalur cepat kereta Wush, dari kebijakan. Bukan. Ini kok mulai ngulang lagi? Openingnya salah kali tadi ya? Double opening. Ini ada opening di atas, yang mana jadi opening? Berarti di sini aja kali ya? Ini ya, langsung sini aja kali. Opening itu apa nggak kepake? Ya ini aja kali ya. Ada ya? Berarti nggak perlu pakai itu ya? Oh, ini gimana sih? Iya. Oh, berarti ini nggak usah selamat malam lagi, ini langsung aja. Iya. Ya. Ya, halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Ya, dari ruang sidang DPRD hingga jalur cepat kereta Wush, dari kebijakan... Oke, ini bukan lead-nya ya. Berarti ini makanya jangan dibagi dua mestinya. Mabok nih. Nah, udah mendingan langsung dari sini aja ya. Halo pemirsa, ini aja langsung di sini aja nih. Halo pemirsa, kembali lagi di Sindo News 5, dari ruang sidang DPRD hingga jalur cepat kereta Wush, dari kebijakan sosial hingga lapangan hijau Italia. 5 berita utama kami hari ini merangkai dinamika negeri yang tidak pernah berhenti bergerak. Inilah Sindo News 5, kompilasi berita pilihan yang tajam, aktual dan menyentuh langsung denyut kehidupan Anda. Saya David Silahoy. Pemirsa, bayangkan sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang biasanya tenang tiba-tiba dipenuhi puluhan ribu orang. Petani, pedagang, sampai pegawai honorer. Ya, mereka turun ke jalan bukan karena bencana alam, tapi karena kecewa. Pertanyaannya, apa yang membuat rakyat begitu marah pada pemimpinnya sendiri? Bupati Pati Sudewo jadi sorotan. Bukan karena prestasi, tapi karena 7 kontroversi yang mengguncang fondasi kepercayaan publik. Dari kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%, pemecatan pegawai, hingga pernyataan yang dianggap arogan dan menantang rakyat. Jangan cuma 5.000, 50.000 pun saya tidak gentar, katanya dalam video yang viral. Tapi rakyat menjawab tantangan tersebut. Mereka datang, mereka bersuara, dan mereka menuntut. Ya, ini bukan sekedar soal pajak, ini tentang rasa memiliki, tentang pemimpin yang seharusnya mendengar bukan menantang. Tentang kebijakan yang seharusnya berpihak, bukan memberatkan rakyat. Ketika pemimpin lupa bahwa jabatan adalah amanah, bukan panggung ego, maka rakyatlah yang mengingatkannya. Karena kepemimpinan bukan soal kuat atau gentar, tapi soal kepekaan.
Dan ketika 50.000 orang turun ke jalan, itu bukan sekedar protes, itu adalah cermin. Cermin bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam dan pemimpin yang tak mau mendengar akan dipaksa melihat. Kita ke bayangkan berikutnya, ya. Bayangkan Anda benar-benar membutuhkan bantuan, tapi nama Anda terhapus dari daftar. Sementara di sisi lain tetangga Anda yang punya mobil, usaha dan juga rumah 2 lantai masih menerima bansos. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar layak dan siapa yang pandai menyamar? Kementerian Sosial mencoret 2 juta penerima bantuan karena terindikasi tidak layak. Tapi di balik angka itu ada 2 sisi yang perlu kita lihat. Di satu sisi, sistem yang belum sempurna menyisihkan mereka yang seharusnya dibantu. Di sisi lain ada warga yang mampu tapi pura-pura tidak mampu. Apakah ini soal data atau soal nurani? Bansos bukan sekedar angka di rekening. Ia adalah amanah. Ia adalah jaring pengaman. Tapi ketika yang lemah tersingkir dan yang kuat menyamar, kita harus bertanya, apakah solidaritas kita sedang diuji? Karena keadilan bukan hanya soal siapa yang dicoret, tapi juga siapa yang diam-diam mencuri tempat. Dan tugas kita bukan hanya memperbaiki sistem, tapi juga menyentuh hati. Memang kami hari-hari ini melakukan uji lapangan. Turun dari pendamping kami dan juga dari sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, untuk memastikan bahwa data-data yang kami kirim itu memang sesuai fakta di lapangan. Nah, untuk itu selama 5 hari terakhir ini dilakukan ground check bersama-sama. Hasilnya per hari ini itu sudah 2 juta lebih yang bisa dikatakan tidak layak untuk tidak memenuhi kriteria untuk menerima. Kita bergeser ke 2 opsi utang kereta cepat. Apakah kecepatan selalu sebanding dengan ketepatan? Proyek kereta cepat Wush yang semula digadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional, kini melaju di jalur yang penuh tanda tanya. Di balik deru mesin dan rel yang membelah Jawa Barat, tersimpan beban utang yang tidak ringan. 116 triliun rupiah lebih, sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik utang ini tak lagi bisa dibiarkan mengambang. Presiden Prabowo Subianto telah meminta pembahasan khusus menyisir skema penyelesaian yang paling realistis dan berkelanjutan. 2 opsi kini berada di meja, pelimpahan kewajiban ke pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI. Ya, namun di tengah tarik ulur fiskal, satu nama mulai disebut sebagai aktor kunci, yaitu Danantara. Lembaga pengelola investasi negara ini didorong untuk mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang dengan menggandeng kembali mitra dari negeri tirai bambu. Pertanyaannya kini, apakah solusi yang lahir dari meja rapat akan cukup kuat menopang proyek yang sudah melaju? Atau justru menjadi beban baru yang harus ditanggung generasi berikutnya? Pemerintah dituntut tidak hanya menyelesaikan utang, tapi juga mengembalikan kepercayaan publik bahwa Wush bukan sekedar proyek prestisius, melainkan janji kemajuan yang harus ditepati. Sedikit Pak soal polemik utang Wush, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang Wush? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan pembahasan Presiden? khusus untuk itu. Dengan Presiden Pak? Ya. Dari Wush kita ke cuaca ekstrim. Hari itu kawasan Dharma Wangsa Jakarta Selatan terbuka. Sebuah pohon tua tumbang menimpa mobil yang melintas dan 1 nyawa melayang. Pertanyaannya, berapa kali kita harus kehilangan sebelum kota benar-benar belajar menjaga? Ini bukan yang pertama. Pohon tumbang di Jakarta bukan sekedar insiden. Ini sudah menjadi pola. Dari Menteng, Cikini, hingga Dharma Wangsa. Musim hujan datang, angin kencang berhembus, dan pohon yang mestinya jadi pelindung justru menjadi ancaman. Apakah ini soal cuaca ekstrim atau soal perawatan yang tidak maksimal? Di kota yang katanya cerdas, mengapa pohon-pohon tua dibiarkan rapuh berdiri di atas harapan yang tipis?
Kita bicara tentang ruang hidup, tentang kota yang seharusnya aman, teduh, dan terencana. Tetapi ketika nyawa melayang karena batang yang patah, kita harus bertanya apakah kita benar-benar peduli pada keselamatan atau hanya sibuk menata estetika. Karena pohon tumbang bukan sekedar berita, ini adalah alarm bahwa kota ini belum selesai belajar. Dan setiap nyawa yang hilang adalah pelajaran yang tak boleh diabaikan.